Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, para akhwat yang ikut dalam kelas Zoom pada kajian tafsir kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Para akhwat dan para pemirsa TV Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita, tafsir Juz Amma, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan dari surat An-Naba, di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membahas tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala sampai ayat yang ke-5, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai ayat yang mulia ini atau surat yang mulia ini dengan tanda tanya. Ya, pertanyaan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, amma yatasaalun, yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan anin naba'il azim, ya, tentang berita yang besar. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafir, mereka dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan berita yang besar ini, pendapat yang paling sahih adalah hari kebangkitan atau hari kiamat. Ya, sekalipun di sini ada 3 penjelasan para ulama, tafsir para ulama tentang An-Naba di sini. Ada yang berpendapat An-Naba di sini adalah Al-Qur'an, berita yang besar, yakni turunnya Al-Qur'an, apakah dia memang dari Allah yang Allah turunkan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, An-Naba di sini dijelaskan oleh para ulama dalam sebagian pendapat mereka adalah Muhammad itu sendiri, yakni apakah beliau sebagai seorang rasul atau bukan. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yakni yang dimaksud dengan An-Naba'il Azim di sini adalah hari kiamat atau hari kebangkitan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa orang-orang musyrik, mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat bukanlah untuk mengimaninya. Ya, akan tapi mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat ini, hari kebangkitan ini adalah untuk sukhriyah, untuk mengejek, untuk menertawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menyampaikan sesuatu yang tidak benar menurut mereka, yang tidak masuk akal menurut mereka. Ya, sehingga pertanyaan ini sering disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti kemarin telah kita bacakan misalnya dalam surat Al-Isra ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ya, mereka, yakni orang-orang kafir berkata, a idza kunna 'idhaman, ya, apakah bila kami telah menjadi tulang, ya, warufatan, dan sesuatu yang sudah hancur, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah kelak kami akan kembali diciptakan sebagai makhluk yang baru.
Ya, pertanyaan ini mereka sampaikan, ya, mereka ajukan, mereka ungkapkan, yang tujuannya adalah untuk mengingkari akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kita imani. Ya, berbeda dengan orang-orang beriman. Kemarin kita jelaskan orang-orang beriman bahwa tatkala mereka bertanya tentang hari kiamat, mereka bertanya kapan hari kiamat. Tujuan pertanyaan mereka ajukan itu adalah memang ingin tahu, ingin mengetahui sebenarnya hakikat hari kiamat untuk mereka imani. Ya, kita contohkan misalnya pada pertemuan yang lalu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala tatkala ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, "Mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Apa urusanmu dengan hari kiamat? Dia pasti tiba, dia pasti datang." Maka Arab Badui ini mengatakan, "Tidak ada yang aku persiapkan kecuali hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Nabi SAW mengatakan, ya, engkau di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Ini perbedaan antara pertanyaan yang diajukan oleh orang musyrikin yang dinukil oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dengan pertanyaan yang mungkin muncul dari seorang yang beriman kepada hari kiamat. Kemudian pada pertemuan yang lalu, ya, kita juga telah jelaskan An-Naba'il Azim. Hari kiamat ini merupakan berita yang sangat besar. Ya, kita telah jelaskan benar hari kiamat merupakan berita yang sangat besar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kedahsyatan dari kegoncangan hari kiamat dalam surat Al-Hajj. Ya, telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kamu. Ya, karena sesungguhnya zalzalatas saati syai'un 'azim. Kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Ya, di mana kedahsyatannya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'an." Pada hari itu kata Allah, karena dahsyatnya goncangan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seorang wanita yang sedang menyusui anaknya pada hari itu akan melupakannya, akan lalai dari anak yang sedang disusuinya. Ini kita jelaskan kemarin, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi jika seandainya nanti pada hari kiamat, tatkala kita dibangkitkan di sisi Allah, misal ada seorang wanita yang mungkin memiliki seorang anak yang sedang ia susui, maka tatkala ia melihat dahsyatnya hari kiamat, maka ia akan lupa dengan anak yang ia susui. Ya, begitu juga dengan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha." Dan engkau akan lihat di hari itu seorang wanita yang sedang hamil akan gugur kehamilannya karena melihat sesuatu yang sangat mengerikan di hadapannya. Bahkan kita juga nukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketetapan ini kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Adam diperintahkan oleh Allah dengan perintahnya, "Akhrij ba'tsan nar." Keluarkanlah ba'tsun nar. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ini maksud dengan ba'tsun nar? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, keluarkan dari keturunanmu setiap dari 1.000 orang, ya setiap 1.000 orang, maka keluarkan atau campakkan ke dalam api neraka sebanyak 999 orang. Artinya satu yang selamat. Ya, sisanya terjatuh ke dalam api neraka Allah waliyadzubillah. Sehingga Nabi SAW katakan di saat ketetapan ini disampaikan oleh Allah, maka hati manusia semua akan takut. Mereka melihat sesuatu ketetapan yang sangat menakutkan. Sehingga akhirnya engkau akan dapati, kata Rasulullah SAW, di hari ketetapan itu, jika seandainya ada seorang anak, maka ia bisa langsung beruban. Ya, ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu benar, sebagaimana dikatakan oleh Allah, An-Naba'ul Azim, berita yang sangat besar. Kemudian pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita juga telah jelaskan, ya, tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat, ya, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, Allah masih sampaikan bahwa manusia berselisih tentang hari kiamat. Kita telah jelaskan kemarin bahwa manusia minimal terbagi kepada 2 kelompok dalam menyikapi hari kiamat ini. Yang pertama yang beriman, ya, orang-orang beriman yang meyakini bahwa hari kiamat itu benar. Ya, pasti tiba sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya
yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingkari. Ini orang-orang yang diceritakan oleh Allah dalam ayat dan surat yang mulia ini. Yani mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Menurut mereka ini merupakan perkara yang mustahil. Ya, bagaimana mungkin seorang manusia yang sudah menjadi tulang, bahkan sudah hancur, kemudian kembali dihidupkan menjadi manusia baru lagi. Ini menurut mereka merupakan perkara yang tidak mungkin. Dan kemarin juga kita telah jelaskan juga ada kelompok yang ketiga, walaupun kelompok yang ketiga ini pada hakikatnya masuk kelompok yang kedua, yakni kelompok yang meragukan akan adanya hari kiamat. Ya, mereka meragukan akan adanya hari kiamat. Jadi antara mengimani, antara percaya dan antara tidak percaya. Ini ada kelompok yang ketiga, namun pada hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang pada dasarnya mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan firman-Nya, "Kalla saya'lamuna, tsumma kalla saya'lamun." Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan mengetahuinya. Artinya orang-orang yang mengingkari hari kiamat tersebut pasti akan melihat dan akan mengetahui bahwa hari kiamat itu merupakan perkara yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kapan? Tatkala mereka nanti diseret dengan keras menuju api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ini ringkasan dari pembahasan tafsir yang alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali lanjutkan tafsir juz amma surat An-Naba, dan kita persilahkan untuk membaca ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan dari ayat ke-6 ya, diulang. Kemarin ini sudah kita baca sebenarnya ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat ke-16 ya, ayat ke-6 sampai 16 dibaca beserta dengan terjemahannya. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ya, terjemahnya silakan. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Dan kebun-kebun yang rindang. Baik, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang musyrik yang mengingkari akan adanya hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa hari kiamat itu merupakan perkara yang pasti akan tiba, pasti akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berikutnya tentang 9 perkara. Ya, 9 hal yang bisa kita saksikan dalam kehidupan kita, yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita,
dan bisa dilihat oleh siapapun tentang keagungan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu merupakan perkara yang tidak sulit bagi Allah untuk menegakkannya. Artinya, menghidupkan kembali manusia yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah hancur, bagi Allah Subhanahu wa taala ini tidak sulit. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita salah satu di antara kemampuannya, salah satu di antara kuasanya. Ini beberapa hal dari ciptaan yang diciptakan di hadapan kita, yang kita bisa saksikan. Yang mana penciptaan-penciptaan yang dilakukan oleh Allah, yang bisa kita saksikan ini, merupakan perkara yang menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa melakukan segala hal. Bahkan kita lihat, dan ini akan disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ciptaan yang diciptakan olehnya Subhanahu wa taala, yang akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sulit. Ya, jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan 9 perkara yang menjelaskan kepada kita semua bahwa hari kiamat itu perkara yang mudah bagi Allah untuk melakukannya. Menciptakan manusia kembali merupakan perkara yang mudah bagi Allah untuk menciptakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang hari kiamat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengingkarinya, kemudian Allah tegaskan hari kiamat pasti akan terjadi, maka Allah ajak orang-orang musyrik, ajak kita untuk melihat ciptaan-ciptaannya menunjukkan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." Ya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Di sini Syekh Ibnu Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan ai mumahhadatan muhayya'atan lakum wa limasalihikum minal huruthi wal masakin was subul. Ya, Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan bahwa bumi tatkala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamparan, maknanya adalah dihamparkan untuk kita. Ya, disiapkan untuk kamu dan untuk kebaikanmu. Ya. Kemudian minal hurus wal masakin was subul, di mana Allah Subhanahu wa taala persiapkan bumi ini sebagai tempat yang kita bisa bercocok tanam di atasnya, dan kita dengan nyaman dan tenang tinggal di atasnya. Dan juga ada jalan-jalan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jalani untuk menuju tempat-tempat sekalipun jauh di atas muka bumi ini. Ya. Para akhwat dan para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan Dia telah menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kita. Ya, mihada. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memakai istilah mahdan. Ya, yang artinya juga diartikan hamparan, akan tapi asal maknanya mahdan ini adalah kasur yang dibentangkan untuk seorang bayi sehingga ia bisa tidur dengan nyenyak di atasnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha misalnya ayat 53, Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda mahda." Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Ya, dalam surat Thaha ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan. Jadi Allah ciptakan bumi kita ini sebagai hamparan untuk kita yang kita bisa hidup tenang dan nyaman di atasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan bumi ini sebagai ciptaan yang mungkin miring atau terjal sehingga kita tidak nyaman hidup di atasnya, tapi Allah jadikan bumi ini yang begitu besar, ya, sebagai tempat yang kita bisa hidup nyaman di atasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dzalulan. Ya, dzalulan itu artinya Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kita, mudah bagi kita. Ya. Ini menunjukkan akan keagungan dan kebesaran dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi, yang mana menunjukkan bahwa untuk menciptakan bumi saja Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Sebagaimana kita saksikan keagungan dan kebesarannya, maka tentunya menciptakan manusia itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksud dari ayat-ayat yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan.
Ya, maka Allah Subhanahu wa taala misalnya membantah orang-orang musyrik pada surat berikutnya, ini surat An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Allah perbandingkan antara penciptaan manusia dengan penciptaan langit, maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa penciptaan langit itu lebih besar, sebagaimana penciptaan bumi juga lebih besar. Ya. Artinya, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan bumi, mampu menciptakan langit, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala juga mampu mengembalikan manusia setelah mereka menjadi tulang belulang. Ya, ini para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bukti yang kedua. Ya, setelah Allah sebutkan bukti yang pertama tentang penciptaan bumi, yang ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba, kebangkitan manusia itu merupakan perkara yang tidak mustahil akan terjadi, maka Allah sebutkan berikutnya bukti, ya, bukti yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jibala autada. Ya, dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Artinya gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak untuk bumi. Ya, karenanya Syekh As-Sa'di rahimahullah, Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, tumsikul arda li'alla tattaribu bikum wa tamid. Di mana bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ciptakan gunung sebagai pasak bumi untuk apa? Untuk menahan bumi. Ya, hikmahnya, fungsinya untuk menahan bumi, sehingga bumi tidak bergerak dan tidak goncang. Ya, sehingga bumi tidak bergerak dan tidak goncang karena adanya pasak. Ya, ini gunung tadi. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memakai kata autadan. Ya, ini bentuk jamak dari watad yang kita terjemahkan tadi pasak. Ya, jadi menunjukkan bahwa gunung-gunung yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini sangat banyak. Dan semuanya fungsinya adalah untuk pasak bumi, agar bumi tidak bergerak dan agar bumi tidak goncang. Ya. Dan pasak, para ulama menyinggungnya dalam tafsir-tafsir mereka, apabila hendak dipasang, maka biasanya pasak ini apa yang ditancapkan di dalam itu jauh lebih panjang dari posisi yang berada di luar. Ya, para ulama mengatakan, contoh misalnya kita ingin menegakkan satu kemah misalnya, kemudian tali-tali di kemah yang kita tegakkan ini akan kita ikat di pasak-pasak yang mungkin sudah kita pasang, maka tentunya kayu yang kita jadikan pasak tadi yang tertancap di bumi atau tertancap di tanah itu jauh lebih panjang dari yang berada di posisi atas. Maka begitu juga dengan gunung, kata para ulama. Gunung ini sepertiganya terlihat di atas permukaan tanah. Ya, akan tapi 2/3-nya tertancap kuat di dalam bumi. Ya, dan ini para ulama katakan setelah diteliti oleh penelitian, persis seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung itu autadan. Ya, sehingga bumi yang kita hidup di atasnya ini tidak bergerak dan tidak goncang. Dan kita lihat, ya, dan para ulama jelaskan ini, bahwa ini merupakan salah satu di antara bentuk nikmat yang besar yang Allah juga anugerahkan kepada kita. Di samping yang pertama tadi, Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Gunung ini tatkala ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak bumi, ini juga merupakan nikmat besar. Coba bayangkan kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya Allah tidak jadikan gunung ini sebagai pasak untuk bumi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tentunya kita tidak bisa berjalan dengan tenang, kita tidak bisa istirahat dengan tenang, kita tidak bisa membangun bangunan sesuai dengan yang kita inginkan dan kita kehendaki. Kenapa? Karena bumi terus bergoyang. Ya, bumi terus bergerak. Ya, coba bayangkan jika seandainya terjadi gempa misalnya, waliyadzubillah, apa yang kita rasakan? Ya, kita tentunya semuanya dalam kondisi bingung, kita semuanya dalam kondisi takut dan tidak nyaman untuk tegak berdiri di atas bumi ini. Tapi dengan kasih sayang Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi yang begitu besar ini supaya ia tidak bergerak terus dan ia tidak goncang terhadap orang-orang yang hidup di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung sebagai pasak untuk bumi yang kita hidup di atasnya. Ini dalil yang kedua atau bukti yang kedua bahwa
hari kebangkitan itu merupakan perkara yang pasti akan terjadi, ya, pasti akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang gunung ini dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya, ada beberapa ayat yang menyinggung tentang nikmat yang besar ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim." Ya, waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Dan kami telah jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, ya, sebagai pasak bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama dengan mereka. Ya, ini menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga atau bukti yang ketiga bahwa hari kebangkitan itu merupakan perkara yang tidak susah bagi Allah untuk melakukannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa khalaqnakum azwaja." Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ini bukti yang ketiga yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu merupakan perkara yang mudah bagi Allah untuk melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu yang lebih rumit dari itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang lebih sulit dari itu. Jika kita perbandingkan, sekalipun bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya, akan tapi Allah mengajak kita untuk berpikir. Ya, mengajak kita untuk merenung bahwa hari kebangkitan merupakan perkara yang pasti terjadi dan tidak sulit bagi Allah karena Allah telah tunjukkan di hadapan kalian penciptaan-penciptaan yang jauh lebih sulit dari sesuatu yang kalian ingkari. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan." Yakni Syekh Sa'di mengatakan dzukuran wa inathan. Ya, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, yakni ada lelaki, ada perempuan. Beliau mengatakan liyas min jinsin wahid, dari bangsa kita, yakni dari manusia. Berpasang-pasangan dari bangsa kita, dari bangsa manusia. Ada lelaki, ada perempuan. Kemudian liyaskuna kullum minhuma ilal akhar. Agar pasangannya merasa tentram hidup di samping pasangannya. Ya, seorang suami hidup tentram, hidup bersama dengan istrinya, begitu juga sang istri hidup tentram berada di sisi sang suami. Ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua. Fatakunu al-mawaddah warahmah, sehingga dalam kehidupan mereka berdua, yakni dua pasangan ini, ada kasih dan ada sayang di antara mereka. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala tentukan ini, adanya sifat kasih dan sayang antara seorang suami dengan suaminya, antara suami dengan istrinya, maka ini menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan penciptaan kasih sayang ini pada hati keduanya, ketentraman keduanya dengan pasangannya, akhirnya kehidupan manusia berlanjut. Sehingga lahirlah dari mereka keturunan. Lahirlah dari mereka generasi-generasi berikutnya. Ya, generasi-generasi berikutnya. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga roda dunia berputar. Ya, sehingga subhanallah, jika kita bayangkan misalnya tatkala seorang lelaki tidak ada kecenderungan kepada seorang wanita atau seorang wanita tidak memiliki kecenderungan kepada seorang lelaki, maka dunia ini akan berhenti bergerak. Ya, dunia akan berhenti bergerak. Dan jika seandainya seorang suami tidak memiliki sifat kasih dan sayang kepada istrinya, begitu juga istri tidak memiliki sifat kasih dan sayang kepada suaminya, maka dunia ini juga akan berhenti bergerak. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan hal ini ada pada hati keduanya sehingga roda bumi terus berputar. Artinya seorang berusaha, seorang bekerja, seorang berusaha untuk memiliki banyak hal. Demi apa? Demi kasih dan sayang yang terjalin antara keduanya. Ya, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat menakjubkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat ini dalam surat Ar-Rum misalnya ayat 21. Ini ayat yang sering dibaca, sering disampaikan khususnya dalam akad-akad pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang
kuasa Allah dalam bukti yang ketiga ini dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan. Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan min anfusikum, dari jenismu sendiri. Jadi dari manusia. Ya, dari manusia. Karenanya seorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Artinya dia memiliki pasangan dari manusia, bukan dari makhluk yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Ya, laki-laki berpasangan dengan wanita. Begitu juga wanita tentunya sebaliknya berpasangan dengan lelaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya untuk dua orang yang berpasangan ini mawaddatan wa rahmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa kasih dan sayang antara keduanya. Yang pertama litaskunu ilaiha, agar kamu tentram hidup di samping pasanganmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian terdapat ya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya, ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti yang ketiga bahwa hari dibangkitkannya manusia merupakan perkara yang pasti akan terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bukti yang keempat, ya, bukti yang keempat yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk istirahat. Ya, kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ini bukti keempat. Ya, bukti keempat. Dan bukti ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu menyadari dengan baik dan benar bahwa bangkit dari kematian merupakan perkara yang tidak mustahil, sebagaimana bangkitnya seorang dari tidurnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Subata ini masdar kata para ulama yang bisa diartikan qata'ah atau al-qat'u. Ya, terpotong. Makanya ada ungkapan misalnya dalam bahasa Arab, sabata fulanun sya'rahu, ya, seseorang sabata rambutnya. Maka yang dimaksud di sini adalah qata'ahu au halaqahu. Ya, seorang mensabata rambutnya artinya memotongnya atau mencukurnya. Jadi asal makna subata di sini adalah memotong atau mencukur, asal maknanya. Kenapa tidur dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai subatan bagi kita? Karena tidur ini akan memotong atau menghilangkan kelelahan di tubuh kita. Ya, akan menghilangkan kelelahan di tubuh kita. Sehingga sebagian para ulama mengartikan subatan rahah, yakni istirahat. Makanya dalam nama hari-hari kita kenal ada nama hari yang disebut dengan Sabtu, ya, As-Sabtu. Kenapa hari Sabtu disebut dengan As-Sabtu? Ini sama seperti subata di sini, As-Sabtu, Sabata. Ya, karena para ulama mengatakan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mereka itu istirahat di hari Sabtu setelah lelah melakukan beberapa aktivitas di hari-hari sebelumnya. Ya, di hari Ahad, di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, dan di hari Jumat. Mereka beraktivitas. Makanya hari Sabtu merupakan hari yang sakral di kalangan orang-orang Yahudi, sehingga mereka telah disyariatkan oleh Allah pada hari ini beberapa hal yang tidak boleh mereka lakukan. Mereka harus istirahat. Ya, setelah lelah melakukan beberapa aktivitas baik ibadah maupun dunia pada hari-hari sebelumnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memakai kata subata dalam
dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa tidur itu memang benar adalah waktu yang menjadikan kita sebagai orang bisa istirahat dengan tenang, kemudian menghilangkan kelelahan dari aktivitas kita sehari-hari. Maka para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan bahwa tidur ini adalah memutus kesibukan kalian, memutus pergerakan kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidur, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidur agar kalian tidak lagi bergerak, kalian tidak lagi beraktivitas, kalian tidak lagi bekerja dengan tidur. Ya, yang mana apabila pergerakan kalian ini tidak dihentikan dengan tidur, ya, aktivitas kalian tidak dihentikan dengan istirahat tidur, maka adorrat bi abdanikum. Maka pergerakan kalian, aktivitas kalian ini akan membahayakan kesehatan tubuh kalian. Maka Allah ciptakan tidur. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidur agar kita istirahat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidur agar lelah kita kembali bisa hilang sebagaimana sebelumnya. Dan untuk bukti yang keempat ini adalah bukti yang para ulama tegaskan jika seandainya mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan memahami dengan baik dan benar, maka mereka pasti akan mengimani hari kebangkitan itu merupakan perkara yang tidak mustahil. Karena tidur ini adalah akhul maut. Ya, tidur ini adalah hakikatnya adalah sama dengan kematian, akan tapi mati kecil, kematian kecil. Hanya kemarin di penutupan pertemuan pertama kemarin kita telah singgung sedikit bahwa yang namanya tidur dalam Al-Quran dan namanya tidur dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini disebut juga dengan wafat atau kematian. Makanya dalam hadis Sahih Al-Bukhari diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mulai berbaring di atas tempat tidur beliau alaihi salatu wassalam, ya, beliau membaca doa tidur. Ya. Beliau membaca doa tidur. Apa yang beliau baca? Ya, beliau mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini tatkala beliau mulai berbaring di atas ranjang beliau, di atas tempat tidur beliau. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, Nabi SAW tatkala mulai hendak tidur, maka beliau mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah, ya Tuhanku, aku mati dan aku hidup. Jadi Nabi SAW istilahkan tidur tadi dengan apa? Dengan kematian. Kemudian Hudzaifah mengatakan tatkala beliau bangun, ya, wa idza qama, tatkala beliau bangun, apa yang beliau katakan? Beliau membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematian kami. Dan kepadanya kita akan dibangkitkan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah Ia wafatkan kami, setelah Ia matikan kami. Jadi Nabi SAW mengatakan tidur ini adalah kematian. Sebagaimana bangun dari tidur adalah kebangkitan, kehidupan kembali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an memakai istilah tidur ini juga dengan kematian. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-An'am ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kamu di malam hari. Diterjemahkan dengan yang menjadikan engkau tidur di malam hari. Jadi tidur ini disebut wafat atau kematian. Ya, atau kematian. Maka orang-orang musyrik yang mengingkari hari kebangkitan, jika seandainya mereka mau merenung sedikit saja tentang hakikat tidur dan hakikat bangun dari tidur, tentunya mereka akan meyakini hari kebangkitan itu merupakan perkara yang tidak mustahil terjadi. Ya, tidak mustahil terjadi. Karena sebagaimana kita tidur, kemudian kita bangun, maka begitu pula kita akan mati dan begitu pula kita akan dibangkitkan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi ini bukti yang keempat, ya, yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu merupakan perkara yang tidak mustahil, artinya tidak perlu diperselisihkan.
Seorang harus meyakini bahwa hari kebangkitan merupakan perkara yang pasti akan terjadi, harus ia imani sebagaimana diimani oleh orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya bukti yang kelima, ya. Ada 9 bukti kita sebutkan, ini yang kelima. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa ja'alna al-laila libasa." Ya, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ya, kami jadikan malam sebagai pakaian. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Faja'alallahu al-laila wan-nauma yaghshan nasa litanqati'a harakatuhum ad-darrah wa tahsul rahatuhum an-nafi'ah." Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan malam, begitu juga tidur. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan malam, begitu juga dengan tidur kata beliau, karena malam itu sangat erat kaitannya dengan tidur. Ya, sangat erat kaitannya dengan tidur. Makanya para ulama rahimahumullah taala tatkala mentafsirkan pada bukti yang keempat tadi terkait dengan masalah tidur, maka sebagian ulama mengatakan bahwa tidur yang dimaksud di sini adalah tidur malam. Ya, tidur yang dimaksud di sini adalah tidur malam. Artinya tidur malam itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istirahat untuk kalian. Dan tatkala kita rasakan dalam kehidupan kita benar bahwa istirahat yang sangat maksimal kita rasakan adalah tatkala kita istirahat di malam hari. Adapun di siang hari maka kita tidak rasakan apa yang kita rasakan tatkala kita tidur di malam hari. Pengaruh yang ditimbulkan dari tidur di malam hari dengan tidur di siang hari ini jauh berbeda. Makanya wan nauma subata, para ulama katakan tidur di malam hari. Ya, tidur malam hari. Adapun di siang hari maka tentunya tidur di siang hari benar dia akan menambah kekuatan kita, akan tapi tidak seperti tatkala kita tidur di malam hari. Makanya siang hari istilahnya hanya qailulah, yakni tidur sejenak atau istirahat sejenak. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak mesti tidur. Qailulah itu tidak mesti tidur. Ya, akan tapi istirahat, merebahkan badan sesaat. Ya, dan ini merupakan salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni rehat sejenak, istirahat sejenak di siang hari. Ya, istirahat sejenak di siang hari dan sangat dianjurkan itu dilakukan sebelum salat zuhur. Ya, sebelum salat zuhur. Yakni beberapa waktu kita istirahat, beberapa waktu kita baringkan tubuh kita mungkin dengan tidur atau dengan istirahat beberapa saat menjelang salat zuhur. Ya, beberapa saat menjelang salat zuhur. Karenanya para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan untuk hari Jumat mereka berkata, ini para sahabat, tidaklah kami makan siang dan qailulah istirahat siang kecuali setelah salat Jumat. Ini kebiasaan mereka. Ya, mereka tidak makan siang di hari Jumat dan mereka tidak istirahat siang, ini qailulah, kecuali kapan? Setelah selesai salat Jumat. Kenapa? Karena mereka bersegera kembali ke masjid di hari Jumat untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang berangkat untuk mengerjakan salat Jumat, masuk ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat di waktu yang pertama, maka ia sama seperti berkurban dengan unta. Ya. Kemudian siapa yang masuk pada waktu yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama seperti berkurban dengan seekor sapi. Pahalanya. Kemudian barang siapa yang masuk di waktu yang ketiga, maka Nabi SAW katakan pahalanya sama seperti seorang yang berkurban dengan menggunakan domba. Kemudian Nabi SAW katakan barang siapa yang masuk di waktu yang keempat, maka sama seperti seorang yang berkurban dengan menggunakan seekor ayam. Ya. Kemudian pada waktu yang kelima, tatkala ia masuk pada waktu yang kelima, ini waktu yang terakhir. Ya. Waktu yang terakhir. Maka barang siapa yang masuk di waktu yang kelima, maka sama seperti orang beribadah, berkurban dengan sebutir telur. Dan tatkala khatib naik ke atas mimbar, maka para malaikat menutup catatan pahala ini dan ikut menyimak apa yang akan disampaikan oleh khatib. Ya, jadi para sahabat Rasulullah SAW itu setelah sholat subuh mereka pulang sejenak ke rumah, kemudian mereka segera kembali ke masjid demi untuk mengejar pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW ini. Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk istirahat sebelum Jumat. Ya, tidak memungkinkan mereka untuk
makan siang sebelum salat. Kenapa? Karena mereka sudah berada di dalam masjid. Ya, sehingga mereka mengatakan kami untuk hari Jumat tidak makan dan tidak makan siang, tidak makan siang dan tidak istirahat siang kecuali setelah salat Jumat. Jadi kembali kepada permasalahan bahwa yang dimaksud dengan wan nauma subata, dan tidur dijadikan oleh Allah sebagai istirahat untuk kita adalah istirahat malam. Tidur di waktu malam. Dan ini sangat jauh berbeda. Maka kita rasakan kalau seandainya kita tidak tidur satu malam misalnya, maka untuk menutupi kelelahan kita kadangkala kita harus butuh beberapa hari berikutnya. Ya, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga sangat membenci yang namanya bergadang. Ya, sangat membenci yang namanya bergadang. Maka Nabi SAW, jika seandainya tidak ada aktivitas untuk dunia yang sangat penting atau untuk akhirat yang sangat penting, maka setelah Isya beliau langsung tidur dan beliau akan bangun di sepertiga akhir malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Sa'di rahimahullahu taala berkata, menjelaskan kepada kita tentang bukti yang kelima. Beliau mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Beliau mengatakan Allah jadikan malam dan tidur. Karena malam erat kaitannya dengan istirahat, yakni tidur. Yaghshan nasa, yang meliputi manusia, menghampiri manusia. Ya, menutupi manusia. Litangqati'a harakatuhum ad-darrah. Sehingga pergerakan manusia yang apabila tidak dihentikan dengan tidur itu akan membahayakan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala istirahatkan manusia, Allah Subhanahu wa taala hentikan pergerakan manusia dengan tidur. Sehingga dengan datangnya malam, kemudian manusia istirahat, akan tercapailah rahatuhum an-nafi'ah, istirahat mereka yang akan mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk mereka. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam bukti yang kelima dari surat An-Naba ayat yang ke-10 ini. Kemudian para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti yang keenam, ya, bukti yang keenam yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan merupakan perkara yang pasti akan terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha." Ya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya, kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah tidak menyebutkan penjelasan dalam ayat yang ke-11 ini, bukti yang ke-6 ini, karena wallahu taala alam, bukti yang ke-6 ini ya kurang lebih mirip dengan bukti yang kelima. Ya, malam dijadikan bagaikan pakaian untuk kita, ya, pakaian yang menyelimuti kita. Ya, ini maksudnya kegelapannya. Ya, pakaian yang menyelimuti kita, yakni kegelapannya. Sama seperti seorang berpakaian menutupi jasadnya atau menutupi tubuhnya. Maka begitu juga dengan malam, tatkala ia datang maka menyelimuti kita sebagaimana seorang memakai pakaian sehingga menutupi badannya. Ya. Maka bukti yang keenam ini, surat An-Naba ayat 11 ini kurang lebih sama seperti bukti yang kelima, ya, surat An-Naba ayat ke-10. Sebagaimana Allah jadikan malam sebagai pakaian, maka Allah SWT jadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan kita. Kenapa Allah sebutkan siang untuk mencari penghidupan? Karena memang seperti ini kenyataannya. Jadi dengan terangnya, dengan cahaya di siang hari, maka seorang akan beraktivitas, seorang akan bergerak, seorang akan bekerja, seorang akan mencari nafkah, seorang akan mencari penghidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha." Ai ma'ashukum. Para ulama yang lain mengatakan, yakni waktu untuk mencari nafkah. Waktu untuk mencari penghidupan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau mendapatkan rezeki, engkau mendapatkan manfaat, engkau mendapatkan kebaikan tatkala engkau bekerja di siang hari. Adapun malam, maka Allah jadikan gelap karena memang dia tempat istirahat. Adapun siang Allah jadikan terang karena memang dia adalah waktu untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ini yang ketujuh, bukti yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Ya, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Dan kami
bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, 7 lapis langit yang kokoh. Para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bukti yang ketujuh akan kebenaran apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tentang adanya hari kebangkitan. Yakni Allah mengajak kita berpikir bahwa Dia telah menciptakan 7 lapis langit yang kokoh di atas kita. Ya, di sini Imam Sa'di rahimahullah berkata, ai sab'a samawat. Yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit di atas kita. Ya, 7 lapis langit di atas kita. Jadi langit di atas kita bukan 1 lapis. Akan tapi dia ada 7 lapis. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Di mana beliau mengatakan fi ghayatil quwwah. 7 lapis langit ini sangat kuat. Kemudian sangat keras, sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala tahan sehingga ia tidak runtuh, tidak jatuh dengan kuasanya, dan Allah jadikan sebagai atap untuk bumi kita. Ya, Allah jadikan sebagai atap untuk bumi kita. Dan ini merupakan penciptaan yang sangat luar biasa. Ya, penciptaan langit sangat luar biasa. Karenanya tadi sempat kita singgung tatkala Allah berfirman pada surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Ya, khususnya kepada mereka orang-orang musyrik yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Ya, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah kalian lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang dibangun oleh Allah di atas kalian? Ya. Tentunya penciptaan langit lebih besar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman secara khusus tentang penciptaan langit ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 57. Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard. Sesungguhnya penciptaan langit kata Allah dan penciptaan bumi akbaru min khalqin nas, lebih besar dari penciptaan manusia. Ya, diciptakannya langit di atas kita yang 7 lapis yang sangat kuat, sangat kokoh, sangat besar. Ya. Ini jauh lebih besar kata Allah, penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar kata Allah dari penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bukti akan benarnya ini disampaikan para nabi-nabi Allah tabaraka wa taala tentang adanya hari kebangkitan dengan menyebutkan penciptaan langit. Langit atap untuk bumi. Dan tentunya langit lebih luas dari bumi. Ya, sampai disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa langit yang pertama itu lebih luas dari bumi. Dan langit yang kedua lebih luas dari langit yang pertama. Begitu seterusnya. Jadi semakin naik ke atas, dia semakin besar. Ya, semakin berada pada tingkatan di atasnya, maka langit itu semakin besar. Jadi begini alam semesta. Semakin ke atas dia semakin luas. Semakin ke atas dia semakin besar. Jadi langit pertama itu lebih besar dari bumi. Kemudian langit yang kedua lebih besar dari langit pertama. Langit yang ketiga lebih besar dari langit yang kedua. Begitu seterusnya sampai langit yang ketujuh. Dan di atasnya penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW mengisyaratkan jari beliau alaihi salatu wassalam. Nabi SAW katakan tidak ada jarak seperti ini. Nabi tunjukkan jari beliau alaihi salatu wassalam. Yani tidak ada jarak antara satu jari dengan jari berikutnya di langit kecuali semuanya telah dipenuhi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi SAW katakan bahwa attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Ya, langit mengeluarkan suara. Ya, sama seperti suara seekor unta yang diletakkan di atas pundaknya barang-barang yang sangat berat sehingga dia mendesah, mengeluarkan suara karena keberatan. Begitu juga langit kata Nabi SAW. Ia juga merasa berat dengan beban banyaknya malaikat berada di atasnya. Kemudian Nabi SAW katakan, kenapa dia
merasa berat karena tidak ada jarak seperti ini. Nabi tunjukkan jari beliau alaihi salatu wasalam, tidak ada jarak antara satu jari dengan jari berikutnya di langit kecuali sudah dipenuhi oleh para malaikat-malaikat Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit sangat luar biasa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, penciptaan langit yang sangat besar ini, yang sangat kuat ini, yang sangat kokoh ini, dan tidak pernah kita lihat adanya cacat dalam penciptaan langit. Bahkan dengan berlalunya masa, berlalunya bulan, berlalunya tahun, berlalunya abad, kita lihat langit itu diciptakan oleh Allah, kondisinya sama seperti pertama kali diciptakan. Jadi tidak ada kerusakan apapun. Dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, bi ghairi amadin tarawunaha. Langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tiang sebagaimana yang kamu lihat. Allah yang menahannya. Ini berbeda dengan kita tatkala membangun di bumi ini. Tatkala kita ingin membangun sesuatu di atas, maka kita akan kuatkan dulu tiang untuk menopang bangunan yang berada di atas. Yang biasanya sesuatu yang di bawah itu jauh lebih kuat harusnya dan jauh lebih besar harusnya dari yang berada di atasnya. Tapi coba kita lihat langit, semakin naik ke atas dia semakin besar dan kita tidak saksikan adanya tiang menopangnya. Siapa yang menahannya sehingga ia tidak runtuh dan jatuh? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar dari penciptaan manusia. Jadi kalian bisa melihat, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, dan sebagainya. Seharusnya tatkala kalian lihat dan kalian saksikan ini semua, dan kalian perhatikan, maka tentunya kalian tidak akan mengingkari akan adanya hari di mana manusia akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bukti yang ke-8, ya, bukti yang ke-8. Di mana bukti yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penciptaan pelita, yakni matahari. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna sirajan wahhaja." Wa ja'alna sirajan wahhaja. Dan kami jadikan pelita yang amat terang. Maksudnya di sini adalah matahari. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah taala berkata, "Nabbaha bis-siraji 'ala an-ni'mati binuriha." Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, matahari dengan istilah siraj, artinya pelita. Ya, artinya pelita. Tentunya matahari tidak sama dengan pelita. Ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memakai istilah yang bisa dipahami oleh manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan nikmat cahaya yang dipancarkan oleh matahari. Alladzi sara kad-darurati lil khalq. Beliau mengatakan yang mana sinar matahari ini merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Artinya merupakan kebutuhan pokok manusia adalah sinar matahari. Jika seandainya sinar matahari tidak ada, maka akan terjadi kehancuran, akan terjadi kerusakan, akan terjadi kematian. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari, untuk kemaslahatan kehidupan manusia di atas muka bumi. Kemudian wabil wahhaj, kata beliau, alladzi fil hararatu ala hararatiha wa ma fiha minal masalih. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan pelita yang terang, pelita yang panas. Allah Subhanahu wa taala ingin singgung di sini, yakni panasnya matahari mendatangkan maslahat kepada manusia. Ya, mendatangkan maslahat kepada manusia, yakni dengan adanya panas matahari yang menyinari bumi dan manusia yang hidup di atasnya. Demikian para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti ke-8 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang mulia ini, yang semuanya menunjukkan bahwa hari kebangkitan merupakan perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Dan insyaallah bukti yang ke-9 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajan linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa." Ya, di mana bukti yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang diturunkannya air hujan dari langit atau dari awan, sehingga dengannya Allah SWT tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di atas muka bumi
untuk kemaslahatan manusia dan binatang ternak yang hidup di atas muka bumi. Insya Allah akan kita lanjutkan bukti yang ke-9 ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita semua dan khususnya kepada orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di hadapan kalian, yang kalian bisa saksikan, yang kalian bisa lihat, yang semuanya ini menunjukkan akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ya, bahwa hari kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia merupakan perkara yang tidak mustahil untuk terjadi, merupakan perkara yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Seharusnya manusia tidak berselisih tentang adanya hari kebangkitan. Ya, seharusnya manusia semua meyakini bahwa hari kebangkitan merupakan perkara yang pasti terjadi karena di hadapan mereka ada ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir dari pembahasan ini kita ingatkan, sebagaimana kita ingatkan pada pertemuan yang lalu, bahwa pembahasan tentang hari kiamat tujuannya adalah untuk memotivasi kita beribadah kepada Allah. Ya, pembahasan akan adanya hari kiamat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Dan semua surat-surat Makkiyah, ya, semua surat-surat Makkiyah, ini surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah, mayoritasnya berbicara tentang hari kiamat. Mayoritasnya berbicara tentang hari kebangkitan. Ya. Bahkan juz amma ini mayoritasnya adalah surat Makkiyah yang kita akan lihat nanti semua permasalahan yang disinggung oleh Allah SWT dalam ayat-ayat yang mulia ini semua berbicara tentang hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat, adanya perhitungan, ya, adanya surga, ada neraka, adanya jembatan yang Allah SWT bentangkan di atas api neraka, semuanya berbicara tentang ini. Yang tujuannya apa? Sebagaimana kita ingatkan di akhir pertemuan pada pertemuan pertama kemarin, tujuannya adalah untuk memotivasi kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita hari ini di dunia ini bukanlah kehidupan terakhir. Artinya kita akan melalui kehidupan ini dan kita akan memasuki kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan yang kekal abadi, kehidupan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan tentang hari kiamat hendaknya menambah keimanan kita kepada hari kiamat, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan dengannya hasil dari keimanan itu menghasilkan satu buah yang sangat manis, yakni buah beribadah kepada Allah, beramal saleh, mempersiapkan diri untuk hari pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya, dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran kita ini dari rujukan tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.